Assalamualaikum Sobat Mat ID. Di video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu bab 1 himpunan. Sekarang kita akan melanjutkannya pada bagian ketiga, yaitu menentukan konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Nah, sebelum itu mari kita mengerjakan dulu masalah 1.3 agar lebih memahami konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Nah, masalah 1.3 ini Joko, Anto, dan Teddy adalah 3 orang siswa yang memperoleh nilai ulangan harian terendah di kelas Pak Sutedo pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nih. Pak Sutedo memberikan tugas tambahan untuk mereka untuk mencari nama-nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia. Nih ya. Joko ditugaskan mencari nama yang dimulai dari huruf A. Anto ditugaskan mencari nama yang dimulai dari huruf S, dan Teddy ditugaskan mencari nama yang dimulai dari huruf P nih. P. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketiga siswa itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Sutedo adalah, ya betul, yang pertama mencari dulu nama-nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah mencari masing-masing tugas mereka nih, yaitu Joko mencari nama yang dimulai dari huruf A, Anto mencari nama yang dimulai dari huruf S, dan Teddy mencari nama yang dimulai dari huruf P. Nah, yang kedua nih, apa persamaan tugas ketiga siswa itu? Persamaan dari tugas ketiga siswa ini adalah sama-sama mencari nama-nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie menjabat. Apa perbedaannya? Yaitu Joko mencari yang dimulai dari huruf A, Anto mencari nama yang dimulai dari huruf S, dan Teddy mencari nama yang dimulai dari huruf P. Ini merupakan perbedaannya. Jadi terlihat jelas lah ya, persamaannya yaitu sama-sama mencari nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie. Perbedaannya adalah nama yang dimulai dari huruf A, S, dan P. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan kritisnya. Misalkan langkah pertama yang dilakukan Joko adalah mencari nama-nama seluruh menteri yang pernah menjabat mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah langkah yang tepat? Mengapa? Jadi, langkahnya tentu saja tidak tepat ya teman-teman. Karena pada masalah 1.3 ini, mereka diberi tugas tambahan untuk mencari nama-nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia. Jadi, jika Joko mencari nama dari Presiden Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang tepat ya. Mengapa? Karena bisa kita lihat dari masalah ini bahwa himpunan semestanya adalah, atau himpunan yang dibicarakannya itu adalah nama-nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie menjabat. Jadi, bisa kita misalkan S sama dengan himpunan nama-nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie menjabat, atau S ini bisa kita katakan himpunan semestanya. Jadi, himpunan semestanya itu nama-nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie menjabat. A ini himpunan nama-nama menteri yang namanya dimulai dari huruf A. Jadi, A ini merupakan tugas Joko. B ini tugas Anto, yaitu himpunan nama-nama menteri yang namanya dimulai dari huruf S, dan C ini merupakan tugas dari Teddy, yaitu himpunan nama-nama menteri yang namanya dimulai dari huruf P. Agar lebih jelas, kita menggambarkan diagram Venn-nya, yang dimana dalam diagram ini yang dibicarakan itu adalah S, atau himpunan semestanya itu S. Jadi dalam kotak-kotak ini ya, ini tuh semuanya membicarakan tentang S. Tetapi di dalam S ini terbagi menjadi 3 tugas, yaitu himpunan A, B, dan C. Yang dimana mengapa seperti ini bentuknya? Karena inilah perbedaan ketiga tugas mereka, yaitu Joko mencari nama menteri yang dimulai dari huruf A, Anto dimulai dari huruf S, dan Teddy dimulai dari huruf P, sehingga bentuk himpunannya seperti ini, bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Nggak sama ya, nggak terhubung gitu, karena ini merupakan perbedaannya dan persamaannya adalah himpunan semestanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu ya. Masalah 1.4 nih. Guru menugaskan 4 orang siswa untuk menyebut bilangan yang kurang dari 10. Ihsan menyebut bilangan prima, Hayan bilangan bulat positif,
Noni bilangan ganjil positif, dan Mia bilangan genap positif nih. Bantu keempat siswa itu mengerjakan tugasnya, siap. Apa persamaan dan perbedaan tugas keempat orang siswa itu? Jadi, persamaannya adalah sama-sama mencari bilangan yang kurang dari 10. Perbedaannya adalah Ihsan menyebut dari bilangan prima, Hayan dari bilangan bulat positif, Noni dari bilangan bulat ganjil positif, dan Mia dari bilangan genap positif. Atau bisa kita misalkan seperti ini, S itu himpunan bilangan yang kurang dari 10. Atau S ini merupakan himpunan semestanya ya, atau himpunan yang sedang dibicarakan. Ihsan ini atau A sama dengan himpunan bilangan prima, B himpunan bilangan positif, C himpunan bilangan ganjil positif, dan D himpunan bilangan genap positif. Atau bisa kita daftarkan anggotanya, yang dimana S ini bisa kita bentuk notasinya seperti ini. S sama dengan himpunan X, di mana X bilangan yang kurang dari 10. Maka A ini sama dengan himpunan bilangan prima nih teman-teman. Himpunan bilangan prima itu yaitu bilangan yang pembaginya adalah 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya B sama dengan himpunan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena kurang dari 10 ya. Selanjutnya C sama dengan, C ini himpunan bilangan ganjil positif, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya adalah D, himpunan bilangan genap positif. D sama dengan 2, 4, 6, dan 8 ya. Nah, untuk ini setelah kita daftarkan anggotanya bisa kita lihat pada diagram Venn ini teman-teman. Nah, diagram Venn ini, S ini merupakan himpunan yang sedang dibicarakan dalam diagram Venn ini. Jadi itu semuanya S. Itu semuanya area dari himpunan S, yaitu himpunan bilangan kurang dari 10. Selanjutnya dalam himpunan S ini terdapat himpunan A, B, C, dan D. Himpunan A ini yaitu 2, 3, 5, dan 7. Jadi dia terdapat dalam himpunan A. Tetapi 2, 3, 5, dan 7 ini juga terdapat dalam himpunan B, yaitu himpunan bilangan bulat positif teman-teman. Jadi dia juga berada pada himpunan B. Selanjutnya 3, 5, dan 7 juga ini termasuk dalam anggota himpunan C juga teman-teman, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 atau himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. Selanjutnya 2 ini masuk juga dalam himpunan D, yaitu himpunan bilangan genap positif, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jadi dari keempat himpunan ini ada beberapa anggota himpunan yang terdapat dalam beberapa himpunan ya, seperti 3, 5, dan 7 terdapat pada himpunan A, B, dan C. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini udah paham ya himpunan semesta itu apa dan diagram Venn. Selanjutnya adalah kita masuk ke definisinya nih. Jadi, definisi himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan, yang tadi saya bilang, dan dilambangkan dengan S. Jadi, himpunan semesta ini seluruh objek yang sedang dibicarakan pada soal tersebut. Seperti masalah 1.3, himpunan semestanya atau yang objek yang sedang dibicarakan adalah nama-nama menteri sewaktu Bapak B.J. Habibie menjabat. Masalah 1.4 yang dibicarakan itu adalah bilangan yang kurang dari 10. Seperti itu. Jadi himpunan semesta itu seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Nah, untuk menguji apa kita sudah paham, kita mengerjakan contoh 1.6. Misalkan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. S sama dengan himpunan bilangan ganjil. Ini untuk A ya. Nah, A ini sama dengan
himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. X, di mana X ini besar dari 1 dan kurang dari 8, X bilangan ganjil. Nah, kayak gini ya. Jadi ini adalah S, ini A, yang dimana A ini bilangan ganjil yang lebih besar dari 1 kurang dari 8 atau A sama dengan berapa ya? Ya betul, yaitu 3, 5, dan 7. Sehingga bisa kita tuliskan anggotanya 3, 5, dan 7. Sedangkan S ini adalah himpunan bilangan ganjil. Jadi yang dibicarakan dalam diagram Venn ini adalah himpunan bilangan ganjil yang dimana dalam A ini merupakan bagian dari S ya. Selanjutnya nih, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10, sedangkan himpunan selesainya adalah bilangan prima. Jadi S-nya adalah bilangan prima ya. Sama seperti ini, jadi bisa kita gambarkan. Untuk ini, diagram Venn-nya itu seperti ini. Nah, ini adalah S-nya. S-nya ini adalah himpunan bilangan prima. Nah, B ini semua bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi, bisa kita tuliskan 2, 3, 5, 7. Seperti ini ya teman-teman. 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya untuk bagian C ini, jadi ini A, B. Nah, untuk diagram bagian C-nya, himpunan semestanya itu adalah abjad Latin. Jadi ini ya. Selanjutnya C. C ini adalah semua huruf vokal. Huruf vokal ya. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, dan O. Jadi, kita mengarah pada sini nih ya. Jadi, C ini A, I, U, E, dan O. Jadi, semesta yang ada di luaran C ini adalah ada ini dan di F, G, H, I dalam lingkaran, I, J, K, L, sampai Z. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sampai sini mungkin kita sudah memahami ya apa itu himpunan semesta dan diagram Venn. Jadi himpunan semesta itu adalah seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan yang dilambangkan dengan S. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.